Seberapa pentingkah kemasan untuk produk dalam sebuah perusahaan? Temukan jawabannya di sini. Kemasan berfungsi sebagai wadah, sarana distribusi, dan sarana pemasaran sehingga desain kemasan harus disesuaikan dengan produk yang dikemas dan segmen pasar yang dituju. Berfungsi sebagai wadah artinya menempatkan produk ke dalam suatu tempat dan membuatnya layak dan aman. Fungsi kemasan adalah bukan hanya menjaga produk tetap aman, melainkan juga menjadi daya tarik bagi pelanggan dan memberikan respon positif dan bersedia membeli produk tersebut. Halo teman-teman sobat kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Mini Cementring yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner, ide bisnis, dan wisata. Nah, hari ini teman-teman, saya akan menunjukkan beberapa kemasan. Teman-teman sobat kuliner, setiap produk yang diolah pasti ada yang namanya kemasan tentunya. Dan ini adalah beberapa macam kemasan untuk berbagai macam produk, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi ini tuh ada beberapa macam ya. Ada ini namanya bento, kemasan nasi bento. Jadi biasanya bento itu kan identik dengan makanan khas Jepang ya. Jadi kayak yang dibentuk-bentuk gitu kan. Tapi biasanya ini juga saya menggunakan ini multifungsi. Misalnya ada pesanan nasi box biar ingin yang simple rapih gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan ini juga. Selain kemasan bento, nah ini kan kemasan bento nih, box bento. Jadi multifungsi ya, bisa buat apa saja, produk apa saja, bisa buat nasi box, salad atau apapun itu, ini bisa digunakan juga teman-teman. Jadi ini penampilannya cukup menarik, cantik, bersih gitu ya. Pokoknya enak lah dilihat. Selain kemasan bento, ada juga ini namanya rice bowl, pepper bowl. Ini untuk nasi ya, kayak nasi box gitu, bisa di sini juga. Dan kalau dulu itu istilahnya tuh nasi rames gitu ya, kalau sekarang tuh ya ini nasi di mangkok, jadi rice bowl. Rice bowl, jadi paper bowl, ini namanya paper bowl. Dan biasanya banyak yang pesan untuk produk yang pakai kemasan ini tuh biasanya anak-anak mahasiswa gitu ya, pelajar-pelajar, karena simple, jadi mereka bisa sambil apa saja dan menikmati hidangannya gitu. Ini cukup praktis teman-teman dan cantik juga. Jadi ketika digunakan itu sudah di sini udah komplit ya, nasi dan lauk pauknya gitu. Sudah satu kemasan, cantik banget ini, simple. Oke. Dan ini juga ada namanya sifon. Kalau di DMC itu biasanya ini digunakan untuk kemasan tumpeng mini. Nah, mungkin di yang lain nggak tahu ya, karena dulu pertama kali catering itu ya, yaitu Dapur Mini Cementring punya ide ketika bagaimana caranya supaya budget untuk tumpeng itu, untuk tumpeng mini itu bisa diminimalisir gitu ya. Ya waktu itu ya kepikirannya adalah di kemasan, mencari kemasan yang memang masuk budgetnya gitu ya. Jadi misalnya kayak tumpeng mini di harga di budget misalnya kayak 25.000 masih komplit, bisa komplit dan kemasannya menarik. Dan selama ini DNC pakai ini namanya sifon. Ini ada sifonnya, itu ada beberapa ukuran. Jadi ada ukuran 18 x 18, ada juga yang ukuran 20 ya. Ukuran 20. Nah itu jadi tinggal nanti pakai ini nih, pakai label kalian lah gitu ya. Begini cantik kan, gitu teman-teman. Jadi ini bisa jadi solusi atau misalnya bisa jadi kayak perbandingan gitu ya. Karena kalau misalnya tumpeng ini biasanya kebanyakannya itu pakai yang pakai yang apa sih, kayak untuk cake gitu ya, untuk kue ulang tahun kayak gitu, kayak brownies gitu. Itu biasanya dipakainya kemasan yang seperti itu. Cuman itu kan mahal ya satunya. Kalau ini masih bisa terjangkau lah teman-teman. Begitu. Nah teman-teman, jadi yang biasa dipakai untuk tumini, nah ini biasanya yang begini. Cuman ini masalahnya adalah bayar harganya agak mahal ya gitu. Jadi dibanding ini, makanya DNC selalu cari solusi gitu kan. Bagaimana supaya si konsumen itu jatuhnya ke konsumen harganya tidak terlalu mahal, masih standar, masih terjangkau,
tapi bisa memberikan hidangan-hidangan yang keren, kekinian gitu ya, dan layak tentunya. Wow, nah ini kan memang sih gitu ya, secara penampilan sih ini oke lah, gagah gitu. Cuman ini juga nggak kalah cantik kalau pakai ini kan gitu. Nah biasanya kalau pakai ini tuh di budget paling minim itu di angka kayak 30 ya, 30.000 gitu seporsinya kan gitu. Atau misalnya paling minim juga di 27.500 ya kalau dulu, nggak tahu nih sekarang karena bahan baku juga wow gila melambung. Nah itu ya, jadi ada beberapa untuk tumini aja, ada beberapa cara, ada beberapa kemasan gitu ya yang bisa kita pakai gitu. Karena kalau misalnya nurutin kebanyakan gitu, nurutin kebanyakan orang, tentunya ya DNC sendiri suka mikir kasihan ya gitu. Mereka yang istilahnya tuh kayak budgetnya bisa diatur-atur lah ke yang lain lagi gitu kan, misalnya kalau untuk kuehnya atau untuk hidangan yang lain gitu, tapi tumininya juga ke bawah gitu teman-teman, makanya tercipta lah ini. Oke, itu untuk tumini tadi ya, dan ini berita untuk nasi, ini juga bisa untuk nasi atau bisa untuk hidangan lainnya gitu, produk lainnya. Nah kalau ini pasti kalian sudah tidak asing lagi karena ini pasti ada box. Ini untuk nasi box dan ini ukurannya 18 x 18. Biasanya itu kalau yang ukuran 18 itu kayak tumis gitu ya. Jadi kan ini ada traynya nih. Jadi ini namanya tray. Lapisannya untuk di dalamnya pasti kalian sudah tahu juga ya. Tapi pasti ada yang belum tahu juga. Nah, kalau untuk ukuran 18 itu cuma 4 kotak ya isinya. Jadi untuk nasi biasanya, terus untuk daging atau ayam, nah daging lah gitu, mau daging kaki, daging ayam. Terus di sini untuk tumisannya, dan ini di sini untuk sambal dan lalapannya. Nah, kalau yang ukuran 18 x 18. Kalau yang ukuran 20, ininya ada 5 sekat. Jadi untuk tumisannya 2 gitu ya. Gitu teman-teman. Dan kalau DNC sendiri misalnya kayak pakai ada minum gitu ya, ada minumnya, air minum mineral gasnya gitu kan, atau botol. Nah ini suka diakalin juga teman-teman, jadi tetap pakai yang ukuran 20, ukurannya 20 x 20 plusnya. Tapi nanti si ininya gitu kayak ini bisa dipakai untuk minuman gelas gitu. Jadi nanti ayamnya digeser ke sini, tumisnya di sini gitu kan. Terus atau misalnya tumisnya bisa dikemas lagi, jadi disimpan di atasnya gitu. Tetap itu maksudnya untuk meminimalisir HPP juga, dan supaya harga ke konsumen juga tetap terjangkau gitu teman-teman. Selain kemasan, banyak juga memang pretelan-pretelannya ya gitu, perlengkapannya untuk di satu hidangan atau misalnya satu produk saja gitu. Nah ini salah satu pelengkapnya. Kalau misalnya acaranya bisa dimakan di rumah, pengajian berarti kan dibagikan dan bisa dimakan di rumah. Tapi kalau misalnya kayak di acaranya di luar gitu ya, itu masih ada sendok, harus ada sendok. Masa pakai tangan. Nah biasanya DNC kalau pakai sendoknya itu, ini pakai yang sendok bebek gitu ya. Kenapa? Karena lagi-lagi ini supaya HPP tidak terlalu besar juga, dan akhirnya harga ke konsumen juga bisa terjangkau teman-teman. Walaupun sekarang harga bahan baku cukup ya, semua orang tahu gitu ya, cukup melambung dahsyat, tetapi jangan sampai itu jadi yang sulit semakin sulit. Jadi semakin tersulit gitu ya. Jadi bagaimana caranya berpikir sangat keras. Bagaimana caranya supaya tetap kita jasa jasa catering ini tetap melayani, tetap memberikan yang terbaik dan benar, dan bisa membantu kalian semua, misalnya yang mau ada acara atau apapun itu dengan budget yang terjangkau, dan tidak jadi misalnya kayak kalaupun itu ada kenaikan harga juga tidak terlalu mengkagetkan gitu ya, atau misalnya tidak naik, harga tidak naik misalnya gitu ya. Tapi nanti apa yang kita cari gitu, misalnya kayak apa yang solusinya gitu, apa entah misalnya dari kemasannya kita cari lagi yang budgetnya bisa lebih terjangkau lagi gitu, atau misalnya dari menu gitu ya,
atau misalnya dari komposisi itulah gitu. Yang penting rasa itu tetap enak, tampilan itu tetap menarik dan tetap memang bisa dinikmati gitu ya. Tetaplah seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk kalian semua, tidak akan ada yang istilahnya tuh sampai ini ya, sampai yang dikurangin gitu kan, atau misalnya jadi gimana ya, tidaklah. Kita misalnya kayak jasa pelayanan itu tetap ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan yang spesial ke siapapun, ke apa ya, ke yang berapapun gitu ya budgetnya, kita tetap melayaninya dengan baik. Nah, ini salah satu sendok bebek yang selalu digunakan ya di dapur Mami Camping, dengan pertimbangan ini tetap bagus gitu ya, bersih dan kualitasnya lumayan, dan itu tuh kayak harganya bisa terjangkau gitu ya. Jadi sangat-sangat berpikir keras untuk memikirkan HPP itu seperti apa gitu ya, supaya masyarakat yang khususnya gitu ya, yang suka ke DNC itu tetap bisa terlayani lah dengan baik. Teman-teman, selain sendok bebek, biasanya ini juga yang sendok bening. Nah, ini sukanya yang bening-bening. Sendok bening panjang ini juga suka digunakan gitu ya. Memang ini agak lumayan beda lah harganya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan budget. Tapi tetap ini juga keren. Itu cuma ini pendek, ini panjang, cuma sama aja fungsinya kan. Nah, banyak sebenarnya ya kalau misalnya mau diinikan gitu, karena di dalam satu kemasan saja itu ada sendok, ada tisu, terus ada macam-macam plastik gitu ya, kemasan plastik untuk sambal, untuk tumisan, untuk kerupuk, itu semuanya ada khusus gitu ya. Nanti next lagi lah. Dan ini tuh salah satunya untuk sambal. Jadi lucu ya kalau sekarang tuh memang banyak sekali, dan ini lumayan budgetnya juga gitu. Jadi kalau DNC itu biasanya disesuaikan teman-teman, bukan membeda-bedakan gitu ya. Cuman istilahnya tuh kayak kan acara juga macam-macam. Misalnya entah tempat atau misalnya tema acara gitu kan. Kemudian itu berpengaruh ke pemesanan, budget berapa. Nah, itu kemasan juga menyesuaikan teman-teman. Bukan berarti misalnya dengan harga yang biasa, terus misalnya kayak tapi acaranya gitu ya, acaranya misalnya acara resmi gitu, sesuai budget saja misalnya. Kalau DNC itu insya Allah ya tidak seperti itu teman-teman. Jadi ini juga ada pesanan kayak budgetnya itu ya cuma di bawah 20.000 gitu ya. Harusnya memang kalau di ini gitu ya, biasanya standarnya itu di kemasannya lunchbox gitu. Cuman karena ketika ditanya itu untuk acara apa gitu ya, dan beliau itu bilang bahwa ini untuk acara resmi katanya, untuk acara syukuran kayak untuk pengajian gitu ya. Ya udah, itu akhirnya ada pertimbangan dari DNC bahwa oke, jangan lunchbox gitu. Kalau lunchbox itu kan lebih ke acara anak-anak gitu ya, misalnya kayak acara piknik atau misalnya acara arisan gitu ya. Yang bisa tuh yang enggak acara resmi gitu. Kalau untuk acara resmi ya udah boxnya kita ganti gitu. Jadi ada inilah, ada kebijakan lah gitu yang kita berikan gitu teman-teman. Untuk kemasan juga kalau ini agak ini resmi. Terus kalau misalnya yang santai-santai itu biasanya dikemas, dibungkus pakai plastik saja teman-teman ya. Oke, karena ini lumayan juga nih budgetnya, kecil tapi soalnya bahannya bagus gitu teman. Nah, untuk kali ini segitu dulu. Ini hanya beberapa item saja ya untuk kemasan, karena sebenarnya kalau misalnya mau diinikan semua tuh banyak banget gitu kan. Cuman memang tidak semua biasa dipakai juga sama DNC. Nah, yang barusan disampaikan ke kalian itu yang biasa digunakan, sering digunakan sama DNC gitu ya. Misalnya kayak ini paper ball. Nah, paper ball ini emang best seller juga di kalangan pelajar dan mahasiswa kayak gitu ya. Jadi karena selama ini ada kerjasama juga dengan beberapa universitas, ini sering banget dipakai gitu ya. Terus kayak ini juga, ini sama biasanya ini kayak kantor, terus kayak mahasiswa juga ini nyaman dengan kemasan bento. Kalau Tumini sering banget pakainya ini. Ini cuma jarang-jarang aja ya kalau yang ini kan gitu. Karena lumayan, daripada misalnya harga di kekemasan juga lumayan, mending di isinya gitu kan, jadi lebih
diperkomplit lagi. Begitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya ini dus ya, wah ini sering banget, paling sering banget. Kenapa pakai yang polos? Nah, kenapa pakai yang polos? Karena lagi-lagi supaya mengakali HPP, mengakali budget. Kalau yang motif itu lumayan jauh perbedaannya. Yang penting polos juga bahannya bagus, tebal dan aman gitu ya, tidak metoy-metoy. Nah itu pasti sering dipakai sama DNC ya. Nah, banyak, dan ini juga salah satu untuk kemasan. Nah ini biasa dipakai kalau ada kayak paket gitu-gitu ya, misalnya kayak paket lebaran atau misalnya kayak bingkisan gitu ya, yang pesanan bingkisan untuk bingkisan gitu buat ini gitu ya, kayak buat acara apalah, kayak kado-kado gitulah, ini buat hampers gitu ya, ini pakai ini kemasannya. Dan tas ini tuh ini hasil kerajinan para UMKM di wilayah Kalimantan, karena ini dibuat dari ilalang. Wah, dari ilalang, dan ini tuh kerajinan teman-teman yang ada di sana, sehingga kita saling mengembangkan lah, saling membantu lah, saling melengkapi gitu ya. Kayak DNC juga butuh ini dan bisa lebih cantik pakai ini gitu. Dan di sana juga yang tim produksinya sama ya. Oke, nah ini, pokoknya banyak lah teman-teman. Oke, sementara itu saja, dan kapan-kapan kita bahas lagi tentang aneka macam ragam kemasan. Dan di sini masih ada di lemari-lemari ini masih ada beberapa yang bisa nanti di-share lah. Untuk sementara ini beberapa jenis saja. Semoga ini bermanfaat, dan semoga ini juga untuk kalian yang belum tahu saja. Kalau yang sudah tahu ya sudah. Bisa jadi inspirasi untuk kalian yang mau memulai usaha misalnya gitu, atau jadi gambaran ya. Oh, saya biasanya pakai misalnya kayak kalau ini selalu pakai ini gitu, walaupun gimana ya, bingung gitu, harganya kok ini ya gak bisa ngasih harga yang murah ya gitu, atau misalnya yang terjangkau gitu. Nah, bisa kalian coba dengan idenya DNC pakai ini, dan ini tetap cantik. Oke, terima kasih untuk kalian. Nanti kalau misalnya tentang harga-harganya berapa saja per itemnya, nanti DNC share di ini ya, di deskripsinya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kalian yang selalu setia menonton dan mensupport, dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya kita semakin bermanfaat. Jangan lupa tekan loncengnya biar kalian tahu ketika DNC men-share video yang baru. Oke? Ada setiap kontennya, setiap tayangan ada informasi, ada edukasi, ada materi-materi yang semoga itu bermanfaat untuk kalian, dan kita tetap saling belajar satu sama lain. Oke, terima kasih. Dadah.